Yo brother, gimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum film action keren, brutal, dan pasti khusus bagi mereka yang memiliki mental kuat. Film ini berjudul Undisputed 2 yang dibintangi oleh Michael Jai White dan Scott Adkins, yang buat kalian pecinta film action pasti tahu dengan kedua pria ini. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kisah diawali saat seorang petinju terkenal yang bernama Iceman sang juara, di mana gelar juaranya telah direbut dan hampir mengalami kebangkrutan. Sehingga ia kini terus menjadi seorang bintang iklan merek minuman di Rusia. Kemudian scene beralih di sebuah klub, di mana di sana ada seorang mafia bernama Gaga. Gaga merupakan orang yang mengendalikan beberapa penjara di Rusia dan menghasilkan uang lewat pertarungan di dalam penjara. Dan dari semua penjara dan pertandingan yang diadakan, ada satu jagoan hebat yang tak terkalahkan. Jagoan itu bernama Yuri Boyka. Boyka sendiri menguasai bermacam-macam jenis bela diri dan mengklaim dirinya bahwa ia merupakan petarung yang paling kompleks di seluruh dunia. Kembali ke Iceman yang baru saja tiba di hotel bersama manajernya yang bernama Bill. Saat sampai di kamarnya, Iceman diserang oleh dua orang hingga terkapar pingsan. Sesudah ia sadar, polisi mendatanginya dan menemukan sebuah barang narkoba. Bisa disimpulkan bahwa Iceman dijebak oleh dua orang penyerang tadi agar Iceman bisa dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya Iceman pun dijebloskan ke penjara tepat di mana Yuri Boyka berada. Di awal baru masuk, Iceman sudah berulah, di mana ia tidak mau mandi karena airnya dingin dan menyuruh para sipir untuk membuat airnya hangat. Ketika masuk sel, para tahanan pun heboh dan meneriaki sang juara hingga hal itu membuat Iceman kesal. Iceman sendiri satu sel dengan seorang pecandu yang nantinya akan menjadi teman baiknya. Keesokan harinya, Iceman menjadi perhatian para napi, yang hal itu sangat wajar karena ia seorang juara petinju dunia. Pada saat akan makan, datanglah Boyka dan anak buahnya, yang dimana anak buah Boyka menyuruh Iceman untuk hormat kepada Boyka. Karena anak buah Boyka mengganggu Iceman, ia pun membogem wajahnya dengan mudahnya. Dengan gelas minum di tangannya, Iceman menghampiri Boyka dan Boyka pun mengatakan bahwa di sini ia adalah juaranya. Kemudian Iceman pun menyiram wajah Boyka dengan gelas yang diludahinya hingga terjadilah pertarungan kecil di sana. Boyka sendiri di penjara mendapat perlakuan khusus karena ia merupakan petarung dari sang mafia, yaitu Gaga. Di situ Boyka disuruh sabar oleh kepala sipir dan menyuruhnya untuk menunggu saja di dalam ring jika ingin mengajar Iceman. Kemudian Iceman sendiri sedang menemui Bill, yang dimana Bill berkata bahwa sidangnya ditunda selama sebulan dan ia juga kesulitan mencari bukti siapa yang menjebak Iceman. Seketika itu Iceman marah karena mendengar hal itu. Saat di taman, si pecandu terlihat sedang dibully oleh anak buah Boyka, di mana Iceman yang melihatnya mendatangi mereka dan mengajarnya. Kemudian Boyka akan ditandingkan dengan jagoan dari penjara lain, yang dimana pada pertandingan itu digunakan sebagai ajang taruhan dan tontonan oleh para orang kaya dan para mafia. Iceman pun didatangi oleh para sipir di sana agar ia mau bertarung melawan Boyka. Namun Iceman sendiri tidak mau dan tidak mau berlama-lama di sana, maka dari itu pun ia dihukum untuk membersihkan saluran pembuangan di ruangan bawah tanah. Go. Tak sendiri, ia pun akan ditemani oleh pria tua berkursi roda yang sudah di sana selama puluhan tahun, yang nantinya akan membantunya saat di penjara. Kemudian anak buah Boyka mendatangi si pecandu dengan memberinya narkoba agar ia mau membujuk Iceman bertarung dengan Boyka. Setelah menemui si pecandu, kemudian mereka mendatangi Iceman untuk mengajarnya, namun justru merekalah yang diajar oleh Iceman. Karena hal itu, Iceman harus dipenjara di ruang isolasi yang kotor serta banyak tikus hingga tubuhnya mengalami demam. Namun ia diberi roti dan sup hangat oleh pria tua berkursi roda agar tubuhnya kembali pulih. Tak lama kemudian Iceman dibebaskan dan ada orang yang ingin menemuinya, yang tak lain adalah Gaga sang mafia Rusia, yang ternyata telah menjebloskan Iceman ke penjara. Dan yang paling mengejutkan ialah Bill sang manajer Iceman ikut terlibat di dalamnya.
Tujuan sudah jelas agar Iceman bisa bertarung melawan Boyka, dan yang paling jelas ialah untuk mendapatkan cuan. Setelah ditawari kebebasan jika menang melawan Boyka, Iceman langsung menerima dan mereka pun berlatih dengan metode masing-masing, di mana Boyka melatih seluruh bagian tubuhnya, sedangkan Iceman sendiri tentu saja melatih pukulannya yang karena basicnya seorang petinju. Kemudian seorang pecandu terlihat sedang nge-flash sabu, di mana ia didatangi anak buah Boyka agar Iceman kalah dalam pertandingan melawan Boyka. Lalu pertandingan pun dimulai dengan siapnya dua petarung, para penjudi, dan para penonton dalam penjara. Iceman, di ronde pertama, Boyka harus kualan melawan Iceman, namun karena Boyka adalah bertarung sejati, ia pun menggunakan kakinya untuk bertarung, di mana hal itu merupakan hal baru bagi Iceman yang seorang petinju. Pada saat istirahat, anak buah Boyka memberikan minuman berisi obat yang diberikannya pada si pecandu agar ia memberikannya pada Iceman. Namun hal itu diketahui oleh pria tua berkursi roda. Awalnya si pecandu ini ragu, namun ia tidak punya pilihan lain karena kalau menolak maka ia tidak dapat jatah narkoba lagi. Tak butuh waktu lama agar obat bius itu bereaksi, di mana Iceman mengalami pusing hebat saat bertarung, dan hal itu membuat Boyka heran karena ia tidak tahu sama sekali dengan tindakan curang dari anak buahnya. Maka Iceman langsung dibuat KO oleh Boyka. Setelah Iceman sadar dari ruangan perawatan, ia kembali ke sel dan melihat si pecandu tewas gantung diri karena menyesal atas perbuatannya. Kemudian Iceman mendatangi Boyka dan mengatakan bahwa ia petarung banci yang menggunakan cara tidak sportif. Boyka yang memang tidak tahu menahu pun mengatakan, "Maksudmu apa, Cuk?" Lalu datanglah kepala sipir, di mana Iceman memprotes kepadanya, namun justru tidak digubris hingga Iceman membogem kepala sipir hingga tersungkur. Atas perbuatannya, Iceman pun diikat pada sebuah tiang dan dihajar lalu dibiarkan kedinginan di luar sana. Boyka yang merasa ada yang salah, ia pun menginterogasi anak buahnya satu persatu. Boyka yang melihat kebohongan di kedua mata anak buahnya pun langsung membunuh mereka satu persatu. Iceman yang sudah tergantung di situ selama beberapa hari, datanglah 3 napi yang memberikannya makan, minum, sarung tangan, dan mantel agar ia merasa hangat. What the hell are you looking at? Saat kepala sipir menginterogasinya, semua napi pun maju bahwa mereka semua yang membantunya. Hal itu menyadarkan Iceman bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Gaga yang datang memarahi kepala sipir dan berkata bahwa jika sesuatu terjadi pada Iceman, maka ia akan rugi jutaan dolar. Kemudian setelah Iceman dibebaskan, Gaga pun memintanya untuk bertarung sekali lagi, dan jika ia menang, maka Iceman akan dibebaskan. Iceman setuju, namun ia meminta satu syarat kepada Gaga, yakni memberikan mantel baru kepada semua napi yang sudah membantunya di luar. Lalu Iceman dan Boyka pun mulai berlatih sebelum tanding, di mana Iceman kali ini dilatih oleh kakek tua berkursi roda yang ternyata dulunya adalah petarung kuat, namun harus kehilangan kakinya karena ditembak oleh para sipir. Kakek tua itu pun mengajari Iceman cara bertarung gaya bebas dengan mengunci kaki, bahkan teknik cara mematahkan kaki lawan. Kemudian pertarungan keduanya pun dimulai, di mana mereka masih menggunakan teknik ciri khas masing-masing. Dan di situ sangat laki dan beradrenalin. Hingga saat istirahat ronde ketiga, Iceman teringat akan dirinya yang disiksa, dihajar, dan digantung, sehingga hal itu membuatnya semangat untuk segera keluar dari sana. Pada akhirnya Iceman mengunci Boyka dan mematahkan kakinya hingga Iceman keluar sebagai sang juara. Sesuai dengan kesepakatan, Iceman akhirnya dibebaskan dan diberi pembagian hasil kemenangan, di mana Iceman dengan pribadi yang baru menukar uang tersebut dengan kakek tua yang melatihnya. There are guards outside. Relax. Just need to talk to you.
Yeah. I don't know about this, George. Di mana si kakek tua ini sudah lama sekali tidak berjumpa dengan anak dan istrinya. Dan pada akhirnya si kakek berjumpa dengan anaknya yang di mana Iceman terlihat senyum bahagia. Film pun akhirnya tamat.